Oke, Pak Andi. Hei, Ketemu lagi. kamu ingat harga energi naik? Iya. Udah kejadian nih, Pak. Iya, Harga minyak naik. bukan minyak goreng kan? Bukan. Mungkin juga kan maksud satunya kalau harga minyak bensin naik ya otomatis semua naik, Bos. Iya sih. Akhirnya semua naik, termasuk tensi pun naik, Pak. Hah? Tensi pun jadi naik akhirnya. Naik ya? Jadi naik. Naik ke plafon? Iya, tekan darah tinggi pun akan naik. Gitu, Bos. Asik. Nah, ini kan udah kondisi begini, kondisi mulai seru ya, mulai menantang nih bilangnya, mulai menantang. krisis Berarti nih ya, pangan, bener-bener loh yang kita obrolin itu tuh just in time. das itu. Dan ini semoga bisa menemani teman-teman semua ya. Iya, dan saya rasa ini bukan kebetulan ya, kenapa ini diizinkan kita bisa sharing ya. Karena ini, apa ya, begitu real ya. Kita bahas Agustus, September, Oktober bergejolak langsung. Gila. November juga udah mulai menantang seru-seru nih. Nah, Iya. ini yang pengen saya bahas yang topik kali ini bukan, saya udah nggak bilang topik lah ya, bilang pembahasan lah ya. Kan banyak, sama banyak orang juga yang akhirnya kena PHK. Terus juga tidak punya pekerjaan. Emang tahu dari mana? Cek aja, Pak. Cek di mana? Cek di Mister Google aja, Pak. Emang ada datanya? Cek aja berapa pengangguran naik berapa persen. Udah dicek? Cek aja, Pak. Udah dicek? Udah? Cek aja. Hasilnya? Mau lihat coba. Saya nggak bawa handphone saya di mana ya. Coba silakan. Coba kita biar saya juga update, saya belum cek soalnya. Coba di Google ya, Google. Google ya. Googling aja, googling. Pengangguran. Nah, boleh. Cek aja. Search pengangguran di Indonesia. Terbaru pengangguran di Indonesia 2023. Pak, itu masih data Februari ya. Saya kalau nggak salah dapat data yang bulan Wow. 7,9 juta orang Februari 2023. Oh, berarti sekarang ini gimana? Nah, coba cek lagi, Pak. Bentar. Cek lagi ya sini. Teman-teman boleh nih cek juga 3. Tapi ya memang sih kalau menurut saya sih usaha sekarang emang nggak mudah ya. Banyak yang sekarang ini di pensiun dini kan? Ya dibilangnya pensiun dini sekarang akhirnya. Mudah ya. Iya. Ini memang kalau di BPS sendiri dibilangnya berkurang. Cuman real case-nya kita lihat aja, Pak. Kemarin pas ada job fair di daerah mana, itu semua pada ngantri untuk nyari kerja. Jadi usia produktif yang tidak bekerja semakin banyak sebenarnya. Wow. Ini bukan bilang adalah tingkat pengangguran turun ya, teman. Usia produktif yang tidak bekerja semakin banyak. Nah, ini akan menjadi satu bentuk yang menyeramkan ya. Yang dulu kita pernah bahas adalah Indonesia akan mendapatkan bonus demografi di tahun 2030. Hanya saja bonus demografi ini akan sangat baik jika mentalitas mereka juga dicukupi. Nah, yang serunya adalah yang pengen saya bahas hari ini adalah gini, Pak. Orang sudah nggak bisa bekerja, nggak tahu mau kerja apa, gitu ya. Kerjaannya pun juga kurang bisa mencukupi kebutuhan sehari-hari. Akhirnya mereka mencoba berpikir yang lainnya, itu untuk mencoba berusaha atau mencoba apapun bentuk ya. Yang menariknya adalah mereka sering bilang, aduh saya nggak bisa jualan. Ini gitu, Pak. Ini real case, ini it happens jadian. Khususnya di kalangan anak-anak orang-orang muda ya, umur 20-an. Nah, ini mereka bilang, aduh, gue nggak bisa jualan. Oke, dan So, karena mereka nggak bisa jualan, mereka akhirnya diam, silent, dan keep doing
yang biasa mereka lakukan saja ya kerja. Sebenarnya hidup itu adalah jual beli. Nah, itu yang saya nggak Jadi, ketahui. Jangan terkecoh dengan mungkin ada orang yang bilang gitu, oh profesi gua kan orang data, accounting, teknik. Kalau mereka memang mau cepat berhasil di tempat bekerja, mereka harus bisa bukan cuman skillful dalam bidangnya, dalam hal accounting atau data, tapi mereka harus bisa menjual diri mereka di mata perusahaan ataupun di mata atasan. Kalau nggak mampu ya tentunya ya kenaikan posisi, kenaikan pendapatan mereka lebih kecil, lebih pada umumnya ya sesuai dengan UMR ataupun hanya hanya pada umumnya lah. Nah. Tapi kalau you mau jadi orang yang berhasil, you harus bisa menjual skill you. Gak usah ngomong kita jual skill ya Pak. Gak usah ngomong kita naik jabatan atau naik gaji deh. Mempertahankan posisi ya sekarang aja itu nggak mudah bos. Saya gitu loh. Iya, bahasa kasarnya. Tapi kalau saya orang yang memang punya keahlian, saya memang iya. orang yang berkompeten, dan saya bisa menjual hal itu kepada perusahaan di mana saya bekerja. Dan memang ada hasilnya. Banyak nggak orang-orang yang punya kompetensinya, punya kemampuannya, karena dia tidak bisa menunjukkan kompetensinya ataupun itu. Oh banyak. Akhirnya diremehkan sama perusahaan. Banyak. That's it, itu banyak. Itu kan jadi. Akhirnya dia komplain. Atasan nggak bisa ngelihat gua kan gitu. Dia kan nggak bisa jual. Siapa yang mau lihat? Nah, itu dia. Nah, jadi mereka hanya bilangnya adalah ya udahlah, yang penting kerjain sebaik-baiknya, kerjakan yang terbaik, kasih kerjaan selesai. Yes, itu mediocre buat saya ya. Itu hanya orang-orang yang biasa akhirnya. Tetap harus jualan dia. Judi dong. Jual diri maksudnya. Hati-hati. Jual diri. Iya dong. Nggak mau. Tapi saat ini banyak orang ngomong saya nggak bisa jualan. Saya nggak bisa jualan. Yang pertama gini, kenapa nggak bisa jualan? Ya karena mungkin produknya memang nggak bagus atau dirinya nggak bagus. Ya. Aduh. Yang kedua, dia kalau sudah punya produk yang bagus atau memang dia punya kompetensi atau skill yang bagus, dia harus bisa menyampaikan itu ke orang lain sehingga orang lain bisa melihatnya. Jadi 2 poin ini penting. Nah, saya punya contoh nih. Ini nih depan nih Mas Ipul nih. Jadi videografer kita. Mas Ipul, kamu di mana? Oke. Dia dulu kan masih muda banget, ganteng banget. Wis, dari penampilannya aja udah menjual loh. Dulu masih muda banget, ganteng banget. Masa udah ganteng, Pak? Iya, sekarang berkurang sedikit ya. Karena kayak agak-agak saya perhatikan agak-agak cuek deh ya. Kalau dulu, rapi banget ya. Anak muda dari mana udah ganteng, pakai penampilannya. Itu kan menjual dia. Ya. Maksudnya saya liatin, oh ini orang nih keren nih. Habis itu yang kedua, jadi terlihat kan? Iya. Nah lalu berikutnya, waktu dia melayani event-event saya, dia all out. Dia memberikan extra mile. Biasanya saya butuh 2 kru, kalau ngajak Mas Ipul, 1 kru. All in. Luar biasa. Kalau yang lain, saya perhatikan banyak main handphone. Bukan main handphone, banyak ininya, banyak alasannya. Nggak pakai hati lah. Kan, ya, kalau Mas Ipul ini kan dia kerja nggak lihat waktu. So dia juga berusaha menopang. Oh ini, dia jadi dokumentasi, dia jadi multimedia, dia juga gesit lah ya. Pokoknya dia tidak berkata tidak bisa. Dia membangun diri, dia terus membangun diri kan. Cari jalan ya. Cari jalan, cara, bahkan memberikan extra mile. Lalu karena saya lihat dia menjualnya dengan begitu baik ke saya, saya sampaikan dong ke atasannya dong. Kayaknya udah beberapa kali ke luar negeri ya. Ya kan? Dan setiap kali ke luar negeri yang dipilih banyak juga dia. Dan sekarang yang pakai dia banyak, gue jadi kekurangan jatah. Alah gue juga sih. Ya udahlah, terima kenyataan lah ya. Gitu lah ya. Udah naik daun gitu kan, jadi kita ngantri. Mungkin lain kali Bang Ipul bisa duduk bersama kita untuk menceritakan gimana cara menjual diri ya gitu ya. Pokoknya dulu kelihatan tuh waktu dia lagi baru tuh, dia tuh ya teman-teman yang lain tuh mungkin kelihatannya lebih ahli ya, kayak lebih keren gitu. Tapi dia belajar terus. Dia upgrade skill, kompetensi dia, penampilan, pelayanan. Orang kan lihat. Karena setahu saya di perusahaan dia, bosnya ngajakin dia mulu kemana-mana ya. Cuma nanti bilangnya, cari muka nih orang. Ya kalau cari muka kan 1 kali 2 kali, bos bisa melakukannya. Loh, kok gimana cara jualan nih? Kalau bertahun-tahun begitu kan bukan cari muka lagi dong.
Apa jual Kalau cari muka? muka cuman ya 1 kali 2 kali. Ya kan, lu kelihatannya helpful. Jadi kalau lu sudah 3, 4 kali, 5 kali tetap helpful, ya bukan cari muka lagi dong. Lucunya ntar yang orang-orang lainnya iri hati ngomong gitu, si Ipul mah cari muka melulu gitu. Nah, itu resiko orang politik sukses. kantor, politik kantor. Resiko orang sukses lah, itu bagian dari kehidupan, ya kan? Dan saya lihat sekarang, tambah kreatif, tambah. Ya mudah-mudahan dipertahankan ya, Mas. Amin. Ya begitu. Itu kan menjual dong. Setahu saya udah kemana aja sih? Korea ya. Wih, Itu mana lagi? Hainan, itu lagi. Bangkok. bro, Ada lagi. Turki. Wih, Dipercaya. Intinya kemana-mana dipercaya. Oh, kalau dia yang pergi pasti dokumentasi bagus. Nah, kita yang bekerja ataupun berusaha, kita harus bisa Emang dulu ke titik itu. Bang Ipul pernah sekolah atau kuliah tentang dokumentasi atau tentang videografi? Belajar langsung hekel di sini. Belajar langsung di sini. Berapa tahun tuh belajarnya? Berapa tahun tuh? Iya, dari awal ditempati di videografi dan sebagainya sampai sekarang berapa? 3 tahun bisa. Jadi nggak ada pengalaman sebelumnya ya? Di lapangan aja ya? Luar. Kalau di foto, kita yang jelek jadi cakep. Yang nggak lucu jadi lucu. Nih. Tapi kalau yang gendut jadi kurus belum sih. Bisa mengurangi dikit. Kata Ipul gampang. Tusir. Dikit. Iya, tapi itulah ya, dia harus bisa menjual dong. Waktu itu kan di awal setahu saya dia bukan backgroundnya orang multimedia juga ya, bukan orang dokumentasi. Bukan. Tapi dia good grooming, ya, good grooming. Habis itu juga good attitude, ya dong, so helpful. Ya, ntar kita makan bareng lah. Good services, kan gitu. Dia. Dia orang lihat, oh ini orangnya nggak rempong ya. Yeah. Duduk dulu waktu pergi sama saya duduk belakang terus ya di mobil ya. Sama bagasi duduknya. Jadi orang nggak bisa bedain mana bagasi mana tim gua gitu. Tapi ya kan? No complain ya, dia nggak komplain, nggak excuse. Asik aja kemana-mana. Kalau temenin saya hardcore, soalnya full, no rest ya. 10 hari kita kalau trip itu pokoknya nggak ada restnya ya. Untung sehat ya. Karena dia sehat, makanya gua gas terus. Ya kan, contoh kita jalan malam, oke ya. Jalan pagi, kita kalau keluar kota tuh jam 1, jam 12 jalan pindah kota. Malah kemarin terakhir jam 10 dari Surabaya Jakarta ya. Dan dia oke aja, enjoy, dia nonton. Kan orang suka ngeluh ya, kok gue tidur mobil sih? Iya, kan? Itu doang. Kadang nih capek banget sih nih bos, gak tau diri ya. Masa nggak? Makanya gue kasih kopi, happy udah. Udah memperhatikan. Kopi tok, kopi lu kalau aja kopi tok. Kopi yang itu loh, yang berkelas tapi. Oh, oke. Oh dong, kopi itu cuma butuh itu doang. Saya kan juga punya kopi bagus-bagus lah. Enggak, dia butuh yang merek itu. Oh gitu? Iya. Fancy kopi dia. Iya, soalnya kalau dia dikasih kopi itu seneng mukanya beda. Oh, nanti saya kasih kopi yang lebih bagus lagi belum tentu mau berarti dia? Ya, belum, makanya dia butuh yang itu. Ya, oke. Jadi balik lagi harus jualan lah. Walaupun kan si Ipul ini kan orang dokumentasi, dia harus jualan. Dan setahu saya dia diajak kemana-mana. Kalau gaji belum laporan sih. Belum laporan deh. Oke, itu karena gini. Ini ada satu yang lagi seru juga di sosial media, ada yang pernah bilang gini kan. Kalau bapak lu udah sultan, lu juga udah banyak duit, dan lu baru ngomong, ini nggak sesuai sama passion gua, selalu deh. Tapi kalau lu masih miskin, istilah masih nggak punya duit, masih ngomong gini, itu bukan passion gue, mikir. Nah itu lucu tuh. Itu di TikTok atau lagi di sosmed lagi seru sebenarnya. Nah ini kan juga banyak sekali teman-teman kita dari zaman dulu kala. Bukan passion gue. Tapi sekarang saat ini juga sama keluarnya nih. Kerjaannya juga tidak mencukupi kebutuhan dia. Cuma begitu mau masuk yang lain tuh, ya bukan passion gue, ya sorry deh gue nggak bisa jualan. Akhirnya saya perhatikan bukan mereka nggak bisa jualan sebenarnya, tapi ketinggian gengsi bos. Gue kegedean. Itu yang saya lihat sebenarnya. Gengsinya tinggi. Aduh masa gue jualan ginian, masa gue jualan gitu. Jadi mau ngapain? Tanya saya lagi nih, pernah nggak ngalamin pak teman-teman yang punya ego tinggi yang merasa bahwa cuman ngomongnya adalah gue nggak bisa, padahal ego ketinggian.
Pertanyaan saya lagi nih, how to navigate the ego? Gimana caranya ego kita bisa lebih baik? Setiap orang punya ego ya. Pasti, don't get me wrong. Basically, orang butuh ego untuk survive. Enggak dong, setiap orang pasti punya ego. Pasti punya ego, dan dia butuh ego untuk survive. Butuh nggak butuh dia punya kan? Dan dia punya, emang dia punya. Oke. Nah, how to navigate doang sebenarnya. Dikontrol aja egonya supaya nggak terlalu menyusahkan diri dia. Enggak, gini, apakah ego itu baik? Dalam dunia psikologi, kalau dibahas itu panjang ya. Cuman kalau itu dibutuhkan. Ego itu kan cara berpikir berpusat pada diri ya. Yes. Mungkin nggak itu baik? Kalau kita mau self love, Mungkin nggak baik? Kalau menurut saya, Bisa ego baik. itu pusatnya diri. iya, Senangkan saya, sesuaikan ke saya, iya betul. puaskan saya. Iya. Yang namanya ego ya nggak ada yang baik. Contoh, mau nggak punya istri yang ya kalau seperti itu? ngomong ego itu ya, Ya. ya oke, setuju. Ego konteks aku, itu, konteks aku ya, Betul. ya betul, setuju. Ya, kalau nggak tahu yang ego yang coach maksud yang mana, tapi yang Kenapa ini secara cocok, umum ini cocok, itu. Iya, ini cocok betul. Jadi otomatis apa yang kita harus lakukan dimatikan. Dibunuh dong. Ego dibunuh. Dia Ego yang lawan. keakuan tadi ya. Dilawan. Lakukan yang amazing. sebaliknya. Jadi contoh, kalau saya udah sadar saya tidak mau lakukan itu karena ego, saya lakukan sebaliknya. Kalau nggak sadar, dia mesti sadar dulu. Gimana cara sadar ya, Pak? Nah, di Gini, sana. simpel. Lu nggak mau orang lain begitu, lu berarti tahu itu nggak baik. Betul nggak? Kita tuh sebenarnya tahu semua kok. Buktinya kita kalau kasih nasihat ya, kita bisa loh. Berarti kan kita tahu yang baik mana, yang nggak mana. Iya. Tapi kita waktu disuruh praktek, ada yang mau, ada yang enggak. Ya, itu kan masalah, mungkin ada batasan ego. Ya. Ya kan? Jadi, kalau kita bilang orang tahu nggak? Dia tahu kok. Dia tahu bahwa gue punya ego gede gitu. Iya. Kan gampang ukurannya, sesuaikan ke saya, puaskan saya, senangkan saya. Itu ukurannya. Iya. Jadi kalau masih ada yang begitu, that's ego. Udah jelas dah. Ya, harus sesuai sama gue gitu Iya. ya. Harus. Mungkin nggak? Iya, betul. Kan nggak mungkin. Iya. Nah, kalau udah tahu begitu, tapi terus dihidupi, tambah gede dong egonya. Ya kan? Pasti matikan. Nah, contoh gini. Dia pasti ada kebutuhan. Dia bisa bedakan. Jadi gini. Antara itu memang contoh gini. Dia gini. Oke, kita sepakati dari dasar dulu. Setiap orang menjual. Ya. Baik itu skill maupun produk. Betul. Ataupun jasa. Jasa, betul. Setiap orang jualan. Semakin dia punya kompetensi ataupun produk yang bagus ataupun jasa yang baik, dan dia mampu mempublikasikannya, semakin banyak orang yang beli produk ataupun jasa dia ataupun Pastinya. skill dia. Ya. Jadi setiap orang pasti menjual. Nah, Ya. kalau oke lah, mungkin di sini dia dibilang, aku ini bukan passion aku. Lalu passion kamu apa? Ya lakukan dong. Tapi kalau dia nggak lakukan juga, nah ini apa nih? Butuh digambarin aja, Pak. Hah? Butuh Nah, digambarin. silakan, karena coach kan lengannya gede. Iya dong. Kalau misalnya Kurang ajar soalnya oke, kan. bukan. Oke, lalu apa? Nih, makanya. Tahu nih, oh saya mau menjadi hairdresser yang luar biasa. Lakukan dong. Lakukan. Ini Start dong. Udah banyak sekarang. Wah, alasan lagi lu gua tabok juga. maaf. Tadi somasi. Iya loh. Gua kebobohan nih. Ngerti gak? Lakukan dong. Kalau sampai dia nggak ngapa-ngapain mungkin, nah apa dong? Ya dong. Kalau memang contoh dia katanya dia tidak cocok, lalu dia lebih suka yang itu, kan lebih suka yang itu, tapi dia tidak lakukan, nah itu masalah. Kalau dia lakukan, ya sudah biarkan dong. Kalau bilang belum tahu lah gua apa, ntar dah di. Ya kalau dia belum tahu, salah satu cara mencari tahu adalah mencoba. Nah, Gila. coba dulu baru tahu. Iya Nah, kan? Coba mana tahu. Nggak ada yang tahu. Betul juga. Jadi Bahasa. kalau dia bilang nggak tahu, ya ini kesempatan kamu untuk cari tahu. Cara cari tahu apa? Emang cuma direnung-renungin gitu? Iya. Coba aja. Ya coba dong baru tahu, bener nggak? Kayak dulu kita ngomong Lu apa? suka nggak masak? Nggak tahu. Ya coba masak sekarang. Betul. Nggak suka, ya sudah. Lu suka nggak berenang? Nggak. Ya udah berenang sekarang. Nggak tahu, saya suka berenang atau enggak. Ya udah kamu berenang. Waktu berenang, ya kok kurang cocok. Gue lebih suka angkat besi. Ya, Bapak apa tahu dong? ini nggak bubur Manado Tinutuan? Pernah dengar? Pernah makan? Saya pertama kali makan, saya nggak doyan loh. Lalu? Itu lucunya, Heeh. ketiga atau keempat kali saya makan, sekarang nagih bos. Nah, jadi Belum tentu sekali jadi juga gini. ketahuan loh. Yang waktu pertama
kita punya gambaran bubur itu sudah kita punya. Iya, betul. Sehingga pada saat kita punya gambaran bubur yang kurang Yang enak itu, waktu kita makan, pendapat kita dipengaruhi oleh gambaran yang awal itu. Iya. Tapi pada saat kita makan kedua, ketiga, keempat, ternyata rasanya tidak sesuai gambaran yang kita punya, rasa yang baru ini menguasai gambaran kita dan mengubah gambaran kita. Gitu loh, bro. Asik. Sama. Kalau orang contoh, udah komentar di awal, dia coba pertama, kedua, ketiga, tidak sesuai gambaran yang saya punya ya. Ya. Coba terus ya. Iya kan? Ini coba Gitu dulu gambarannya, coach. Kurang lebih analoginya. Menarik. Jadi ya coba dulu aja, nggak ada yang tahu kan sebenarnya. Dalam hidup gimana, coach? Kita harus coba. Emang caranya gimana untuk tahu? Ya coba. Ya tentunya coba dalam konteks ya. Iya. Bukan coba tanpa kebijaksanaan ya. Coba-coba, Coba yang sudah bodoh. mungkin bisa di-sharekan ke coachnya, mentornya dalam hidup, atau coba yang mungkin memang resikonya dalam kapasitas. Iya, Ya. betul. Tentu harus konteksnya coba, tapi juga hal-hal yang baik, bukan judi online, bukan pinjam. Pinjol. Itu nggak usah dicoba, udah jelas. Jelas. Narkoba, gue coba dulu ya, ngapain? Jelas bego lah ya. Iya kan? Iya. Ngapain yang jelek itu jangan dicoba. Tapi kalau hal-hal baik yang memang kita sedang mencari tahu, caranya ya coba. Contoh saya mau tahu ini handphone cocok gak buat saya coba. Ya pelajarin dulu speknya, ya kan? Lalu saya coba. Nggak usah langsung beli. Iya. Mobil juga gitu, test drive dong. Test drive dulu aja. Liatin dong. Kalau contoh sekarang mah saya pilih apa-apa, saya sudah tahu, aku tahu yang ku mau kalau sekarang. Betul yang gue mau. Dulu enggak. Memang harus banyak coba. Tapi sekarang ku tahu yang ku mau. Saya tahu kok profesi saya apa, saya butuh alat apa, handphone seperti apa, mobil seperti apa, rumah seperti apa. Because saya sudah tahu. Tapi kan diawali saya tidak tahu. Tapi ada nggak sih Pak orang yang ngikutin passionnya akhirnya malah nggak berhasil juga? Kalau dia passion, berarti dia rela nggak dibayar. Sumber kepuasan dia kan adalah bukan pembayaran, passion. Kita nggak bisa pungkiri. Tunggu dulu bro, Iya. coach, jangan lanjut dulu di Iya. sini. Artinya kalau dia ngomong itu passion dia rela nggak dibayar. Berarti ukuran kesuksesan dia adalah dia melakukan itu karena sesuatu yang dia senangi. Iya. Kalau sampai dia melakukan itu karena bayaran, harus dicek kembali. Kan kalau Passionnya duit kalau itu. ya berarti passionnya itu hasil. Kalau passionnya hasil, berarti kan otomatis kan dia harus mencari satu usaha atau pekerjaan yang memang ujungnya hasil. Iya. Jadi kita harus hati-hati, coach. Contoh gini, saya passion. Contoh ada orang bilang atau passionnya adalah, saya passionnya mengamati orang. Buset. Iya, hobi tuh. Entah gimana setelannya begitu. Pokoknya di mana-mana Passionnya ngeliatin. suka mengamati orang. Iya. Demen nih. Jadi takut gue. Ya, terus. Saya tidak dibayar pun mengamati orang. Oh iya. Ada orang yang nyanyi, saya dengar tuh salah satu tim saya. Gue lagi mau tenang di mobil dia nyanyi-nyanyi. Gue nggak bayar, tapi dia nyanyi terus. Oh, aduh. Seneng. Passion. Kalau passion itu artinya apa definisinya? Rela nggak dibayar dong. Kalau lu sampai mau dibayar, berarti lu bukan kejar passion, lu kejar hasil. pendapatan ya. Kalau lu kejar pendapatan, ya tentunya pakailah kendaraan-kendaraan yang bisa mendapat pendapatan yang baik buat lu. Jangan lagi bilang suka nggak suka dong. Karena kan sudah konteksnya pendapatan. Jadi kalau bilang saya kerja mengikuti passion saya, Ya berarti lu rela nggak dibayar. kan kita butuh. Kalau dapat extra mile uang, ya silakan. Tapi dia punya persiapan hati adalah nggak dibayar dong, kan passion. Tapi kan kita nggak bisa pungkiri bahwa dunia ini butuh materi untuk kita makan. Betul. Nggak bisa Kalau lo- begitu, jangan dipungkiri juga bahwa menghidupi passion itu belum tentu bisa mendapat hasil yang sesuai kita inginkan. Dan berarti kita harus bisa Membuka shifting. diri juga. Ini loh saya menghidupi passion. Ini loh saya untuk kendaraan cari uang. Oh, ada itunya berarti. Nah, contoh sekarang betul, orang betul, narik betul. Grab, emang passion. Passionnya jadi itu. Sekarang orang suka masak passionnya. Lalu dia masak 10 kali, 20 kali sehari, 50 piring, 100 piring per hari. Lalu lakukan setiap 1 bulan. Setelah 1 bulan masih passion. Enak sih. Iya sudah. Artinya Tapi apa? kalau passion mungkin seneng kali bos. Enggak lah coach. Yakin nih? Lu masak sudah segitu lama, segitu banyak, mati rasa coach. Kayak gue hobi makan gitu ya. Hobi gue makan soalnya. Ya lalu? Kalau makan tiap hari masih nafsu sih bos.
Oh, Iya. makan yang Kan sama kali, konteksnya- makan yang sama. Iya. Makan yang sama sih enak juga loh. Iya. Jadi Ya juga loh, makan pada yang sama sih akhirnya, enak juga. pada akhirnya gini loh, kita sebut kata passion harus mengerti. Iya. Passion ini untuk apa? Income untuk apa? Banyak hal yang kita lakukan dalam hidup ini kita nggak suka kok. Betul nggak? Contoh, kita dilahirkan di satu keluarga. Belum tentu sikap orang tua kita suka semuanya. Oh enggak ya. Jadi nggak boleh mendasari segala sesuatu atas dasar suka nggak suka. Yang nggak ada yang bisa jalan lah. Contoh, hari ini coach, kita ngomong di sini, apakah kita sedang suka? Ya, saya suka berbagi. Iya, Cuma tetapi kalau apakah tiap- sedang? Enggak juga. Moodnya sedang? Kan Enggak, tidak enggak selalu. betul. Artinya, biarpun kita lakukan sesuatu di dalam passion kita, tidak selalu kita menyukai passion kita. Kalau kita sudah mungkin melakukannya terlalu banyak, atau mungkin pada saat momen tertentu kita sedang terganggu, nggak selalu. Iya kan? Iya. Ada orang yang passionnya mungkin apa? Masak. Ya kan? Tapi mungkin dengan memasak jadi chef, income-nya masih kurang. Ya kalau butuh tambahan, ya lakukan. Nah itu, lakukannya gimana? Karena gitu kan, aduh, Peluang kan banyak. saya dosen, nggak bisa jualan, gimana? Saya Oke, guru, balik nggak bisa balik lagi jualan. ke awal. Iya. Kalau mau jadi dosen yang berhasil, kita harus punya skill Jualan. jualan. Ya kalau memang nggak bisa jualan, ya jangan, ya otomatis di profesi kita pun belum tentu kita cemerlang. Emang enggak? Ya sudah, itu terima nasib lah ya kalau nggak mau berubah ya. Nah, itu kan. Itu kita mesti berubah dong. Ya balik ke mentalitas lagi masing-masing. Untuk meng-create mentalitas dengan baik, banyak kena masalah. Ini ada masalah ini. Gitu. Jadi, solusinya bos, untuk supaya kita bisa navigate the ego, kita bisa lebih, gue coba Oke. deh gitu loh. Oke lah. Kita tidak bisa bantu semua orang ya, balik ke sono ya. Waduh. Oke, ini yang dia kedua, nih, menarik nih. Yang kedua adalah cara mematikan ego itu adalah melawannya. Jangan dibiarkan. Ya kan, contoh kemarin saya sempat apa ya, intinya sedang dalam kondisi malas pamit ya, Yes. karena satu hal dan yang lain. Tapi saya tahu itu yang benar. Saya pergi pamit. Biasakan lakukan bukan hal yang kita suka. Perasaan kita itu bukan kebenaran, kita sudah bahas. Iya, Tapi lakukan hal yang benar, memang etikanya. begitu. Amin. Sering lakukan itu, lama-lama egonya terkikis. Kalau kita sering memberi makan ego kita dengan cara mengikuti apa yang ego kita mau, ego kita tambah Makin gede. besar, kasih makan soalnya. Betul nggak? Iya. Jadi jangan dikasih makan dong, dimatikan. Ya, dia jangan kasih makan lah ego kita ya. Betul. Tahu dari mana sih bahwa ini suara ego atau ini adalah Tadi itu, puaskan saya, sesuaikan dengan saya, itu ukurannya, senangkan itu saya. ukurannya. Ukurannya saya semua. Mau I, Me. me. Ya kan, ngertiin saya. Susah kalau udah begitu. Gue nggak suka ayam boiler, gue suka ayam kampung. Cie. Ya kan? Ada ayam boiler, semua ayam boiler gak ada ayam kampung. Gue rela nggak makan. Goblok ya. Di goblok ya. Lu disomasi lagi. Bener lu. gak sih? Nggak bener sih. Lu disomasi lagi. lu disomasi gue dibawa-bawa nih. Ini baru mikir, iya juga ya. Kan lagi mau makan nih, terus lapar banget. Cuman nggak ada yang gue suka makanannya. Gue sukanya nggak level makan begini. Gue sukanya makannya steak. Tapi steak nggak ada. Terus rela nggak makan gara-gara nggak ada steak. Ya itu. Jadi bego. Ya, itu juga Anda disomasi nanti ya. Kan gitu kan. Ya. Dan banyak sekali kita lakukan hal itu. Waduh, di hari kita belajar bagaimana navigate the ego. Kita harus jangan kasih makan ego kita, tapi lakukan sebaliknya gitu ya. Kalau dibilang adalah, udah lu ya makan apa aja yang ada dah. Lu udah lapar juga, udah makan apa yang ada. Coba dah. Nggak nyaman, tapi ya karena ada perubahan ya. Kenapa orang banyak sakit? Terus memuaskan ego kan? Lagi mau makan. Udah nggak boleh dimakan, punya dimakan juga terlalu banyak. Jadi semua sakit penyakit, ya betul nggak? Semua kegagalan yang nggak boleh dilakukan juga. Nggak merugi juga kan? Ya kan? Contohnya tindakan-tindakan atau hal-hal yang nggak boleh dilakukan, dilakukan juga. Yang penting gue suka. Obat dan yang lain. Mungkin udah tahu istirahat harus cukup. Tapi demi gue sukanya nonton sampai malam sampai pagi, akhirnya nggak produktif.
nggak fokus. Mentingin diri sendiri ya. Iya. Kita hanya berpikir untuk kepuasan diri sendiri, bukan untuk orang lain juga. Betul. Dan salah satu hal yang membuat saya mengalahkan ego saya adalah waktu itu ibu saya sih. Jadi waktu kamu mengasihi orang, kamu akan terus menghancurkan ego. Sekarang ini kan kebetulan saya punya partner bisnis itu kan banyak dan juga banyak yang udah berusia. Salah satu hal yang memotivasi saya membuat terobosan-terobosan adalah mereka. Kan termasuk podcast ini juga salah satu yang mendorong saya setia, konsisten, walaupun juga terus terang lagi capeknya nih. Ini baru pulang dari luar kota, ya kan? Dan terus banyak yang tertunda kan, banyak kerjaan yang harus saya selesaikan, tetap saya hadir. Ya karena ya memang ya itu, saya tahu kenapa saya adakan bongkar dengan Coach Emil. Saya tahu bahwa mungkin ini bisa membantu, ya itu ya, fokusnya keluar. Makanya kita akan jadi kepentingan kita, kenyamanan kita kalahkan. Yes. Tapi kalau fokusnya ke diri ini, otomatis kita akan melakukan apa yang kita mau, kita doyan, kita suka, kegiatan yang kita suka, ya kita nggak akan grow. Memuaskan nafsu pribadi ya. Iya. So, kalau teman-teman yang nonton video ini, podcast ini, kalau misalkan lagi mikir, waduh gue nggak bisa ini, nggak bisa itu, coba cek deh. Jangan-jangan ego yang ngomong. Iya, karena tidak mau susah, Ah, tidak mau berubah, tidak nyaman, tidak mau terlihat bodoh, tidak mau malu. yes. Ya kan? Padahal sebenarnya kalau dia mikirin, contoh saya mikirin dulu orang tua saya, mama saya. Ya saya jadi energi. Kayak kemarin. Kebetulan punya keluarga darah. Orang yang sangat saya hormati. Tante saya ini sudah besarkan sendiri. Saya tahu dia suka salad. Beli 5 kilo. Berat kan? Beli nasi Bali, beli apa? Coklat. Saya tahu dia suka coklat. Nggak capek tuh ngangkat-ngangkatnya. Malah enjoy, excitementnya luar biasa. Menanti-nantikan dia akan terima gimana dengan responnya. ya. Dan waktu dia makan dia suka nggak ya? Kayak because pusatnya orang lain. Ya memang tante saya ini juga sangat mengasihi saya. Jadi nggak capek loh. Saya nggak mau, karena saya tahu dia orangnya nggak suka ditaruh di bagasi kan. Saya angkat. Terus saya bawa pulang barang itu 1 mobil. Mobil bukan kecil, mobil gede lagi. Di luar itu saya masih bawa. Itu travel apa just tip, Pak? Ya kan, memang mobil saya mobil pariwisata, memang gede. Ya memang dimasukin itu barang-barang dulu event lama. Buset. Gitu. Jadi ya itu ya, waktu kita nggak fokus ke diri ya, kita tuh akan penuh dengan kekuatan, penuh dengan enjoyment, penuh dengan kepuasan. Kepuasan. Satisfaction, fulfillment. Tapi ingat, ini bukan kepuasan memuaskan nafsu ego pribadi ya, cuman arti kata adalah kepuasan karena telah berbagi. Iya, kemarin tuh ya, Gitu kan? saya tuh lucu loh. Saya udah delay, pulangnya malam. Saya ngantar dulu kan. Saya tuh bisa begitu happy, sukacita waktu kasih itu salak. Netes air mata gue. Yeah. Karena ngeliat dianya seneng. Respon ya, seneng ya. Ya dia sampai keluar, udah tua juga kan ya. Sampai keluar, dia orang yang kaya ya. Jadi nggak butuh juga sih yang gue beliin juga. Orang yang sangat kaya. Tapi kan ada sisi lain gitu. Dia menerimanya dengan begitu bahagia. Itu kayak, aduh. Gue bawa 2 kali lipat aja gue bawa dah gitu. Gak ada jalan juga gue jalan dah. Itu. Ada sesuatu yang gak bisa dirasakan oleh orang-orang penuh ego itu. That's it. So, yuk kita coba lebih baik lagi pada saat kita merasa bahwa kita nggak bisa, atau kita nggak mau, atau kita merasa bahwa ini bukan not my passion, coba cek deh. Jangan-jangan itu ego kita. Iya, dibahasakan bahwa itu passion. Gue nggak mampu dan gue nggak bisa. Ya coba cek. Mana ada orang yang passion naik goes apa namanya tuh dulu ya, iya bawa naik Gojek kemana-mana itu kan demi keluarga bos. Iya. Kalau belum ada kesempatan atau belum bisa inline dengan passion kita, apa aja dan kita sedang butuh, lakukan dulu lah. Tapi yang sesuai norma yang ada. Iya, betul. Jadi kerjakan dulu sampai nanti kalau diberi kesempatan bisa berkarya, menghasilkan, dan di bidang passion, barulah di-adjust. Tapi di awal kalau belum dan butuh,
jangan banyak milih. Namanya juga perubahan ya. Iya. Pas changing nggak ada yang nyaman. Nggak Udah hal-hal yang bisa terlewatin. Betul. So kalau kita mau maju harus siap-siap nggak nyaman. Kalau kita mau nyaman ya jangan maju lah. Iya Siap-siap nggak lah. maju. Begitu aja lah. Gitu aja ya. Cocok lah. Oke lah. Berarti how to navigate the ego. Lakukan yang kamu nggak bisa. Lakukan yang kamu nggak suka. Coba dulu aja. Nothing tulus kan. Iya, memang butuh. Ya yang butuh lakuin dulu Sesuai aja. dengan konteks, memang butuh. Lakukan. Dan siap-siap nggak nyaman. Karena kalau mau maju siap-siap nggak nyaman. Kalau mau nyaman siap-siap nggak maju. So, Mantap. thank you for today Pak Andi. Yes. Semoga ini bisa dipesan yang masuk ke teman-teman semua. Dan saya juga masuk sebenarnya sih. Karena saya nanya juga. Karena ego saya cukup tinggi bos. Oh gitu ya? Thank you buat pencerahannya hari ini bos. Oke. Thank you ya bos ya. Thank you. Nice.